Ini lanjutan part kemarin. Selamat menonton. Mungkin bisa dijelasin ya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa sampai bab 5. Tapi sebenarnya kalau dari cutting itu pun ya meskipun dosen pembimbingnya sama, buat tahun berikutnya ya tetap aja beda gitu loh. Kadang dosen pembimbingnya kayak nggak mau, padahal cutting tahun sebelumnya baru 1 tahun atas tuh kayak gitu, tapi nggak mau gitu. kayak harus mungkin berubah. Ya aturannya emang beda-beda sih. Cuman yang tetap itu yang kayak bab 1 soal apa? Boleh dijelasin? Tentang latar belakang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Kalau latar belakang, kalau mau ngambil latar belakang itu harus ada paragraf yang menjelaskan permasalahan dari judul TA kita kan. Jadi kalau latar belakang itu dijelaskan masalahnya apa gitu. Iya betul. Terus lanjut bab 2. Bab Bab 2 itu lebih ke tinjauan apa ya? pustaka, lebih ke umum, penjelasan secara umumnya apa. Dan itu biasanya lebih ke apa ya? penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu, terus kayak secara umum yang kayak misal Kita mau jelasin apa gitu. kita kan perpajakan, jadi kayak pajak itu kayak apa bla bla bla, itu secara umum kayak gitu sih. Itu lebih gampang sih emang ya bab 2 ya. Kebanyakan ya banyak lah sumbernya dari buku, dari internet, dari cutting-cutting. Iya, kalau kita mau ngambil soal pajak daerah berarti jelasin pajak itu apa, pajak daerah itu apa, ya kayak secara umum aja gitu. Soalnya kalau bab 2 itu lebih easy lah. Ya, tapi tetap terkait sama judulnya. Yang masih berhubungan sama judul Masih kalian. selinier gitu. Terus lanjut ke bab 3. Bab 3 itu Ini metode. kritis ya, titik Iya, kritisnya. ini titik kritisnya dosen biasanya itu Iya. langsung dilihat dari sini. Bab 3. Bab 2 itu biasanya lebih ke di skip ya. Kalau bab 1 itu lebih ke latar belakangnya. Sama manfaat. Iya, manfaatnya apa, cuman nggak terlalu dibahas sih. Yang bab 3 ini sih yang pasti kayak disorot. Sidang Pasti pun kena. Pasti sidang kena. pun pasti bab 3. Siapa sih bab 3? Bab 3 itu ya kayak kita mau ngambil metode apa ya. Jadi kayak metode apa yang mau dipakai di penelitian di TA kita itu lah. Itu nanti bakal diteter sama dosen kita. Jadi kita harus memahami metode-metode dalam tugas akhir gitu. Karena isinya kan ada cara pengambilan, terus sumbernya dari mana, Tekniknya pakai apa, terus pakai data apa. Soalnya kalau di bab 3 ini ngaruh di bab 4-nya. Iya. Terus menurutku juga dari bab 3 ya apa ya, kelihatan nggak sih anak yang mengerjain sendiri sama kayak emang, ya udah ikut-ikut aja atau kopas-kopas dari penelitian sebelumnya juga bakalan kelihatan. Kalau pas ditanya pasti bakalan bingung kan jawabnya. Tuh. Iya. Soalnya aku sendiri. Soalnya aku awalnya nggak paham bab 3 kan. Bab 3 itu soal apa aku nggak paham, dan aku tinggal kopas-kopas dari cutting kan. Lah habis itu waktu aku bimbingan aku kena dosenku di bab 3 itu dihabisin soal data primer sama sekunder. Itu Sumber data ya. biasanya itu waktunya di situ pokoknya, antara primer dan sekunder itu pasti bakal didedes sama pembimbingnya itu. hampir sama. Dari situ aku jadi tahu soal terbuka soal bab 3 itu metode-metode itu gimana aja gitu. Oke, lanjut ke bab 4. Bab 4 isi apa, Bel? Bab 4 itu lebih ke pembahasannya. Sama gambaran perusahaan Ya, yang gambaran kalau yang ada. diteliti kalau ada kayak gitu. Nah, benar kita lebih ke pembahasan permasalahan pokoknya yang tadi di rumusan masalah itu Menjawab dari itu kita rumusan jawab masalah. di bab 4. Kayak gitu, dan nggak usah terlalu apa ya, berbelit-belit, nggak usah terlalu meluas. Ya wis kita jawab aja yang ada di rumusan masalah itu jawabannya apa. Kayak gitu sih. Cuman lebih detail jawabannya, tapi nggak melebar gitu. rinci, Lebih rinci. Nah, oke, terus untuk bab 5 apa apa itu nih? gampang sih, soalnya bab 5 itu tinggal penutup penutupnya, jadi Kesimpulan kayak dan saran. kesimpulan. Daftar pustaka. Gimana nih Mbak Bilva? Kalau daftar pustaka paling gampang pakai Mendeley sih. Pakai Mendeley itu gampang, tinggal masukin data nanti udah dari Mendeley nanti dibuatin sendiri daftar pustakanya, jadi nggak Yang usah. penting kalian punya sumber-sumbernya. Iya, oh ya biasanya ada dosen yang mintanya itu to the point,
sama yang bertele-tele, paham nggak? Jadi ada yang dosen yang mau cuma minta lebih ke intinya, jangan ambil dari mana-mana, nggak usah jelasin ini tuh, udah intinya dari itu apa, ya udah dijelasin gitu aja, nggak usah terlalu berbelit-belit. Kalau dosenku kayak gitu, beda lagi sama dosennya Bilva. Kalau dosennya Bilva itu harus ada banyak teorinya baru dijelasin gitu. Lebih ke penguat ya, minta tahu sumbernya ini dari mana, harus selalu ada penguatnya gitu kan, takutnya yang mengarang kali ya. Kayak harus tahu sebenarnya. Ya, kalau dosenku itu lebih ke datanya, kayak datanya itu benar-benar valid enggak. Tips dari aku itu mending kalian pertama kalau udah tahu kayak kalian dapat dosen siapa, itu coba deh cari tahu dulu dosennya itu kayak gimana. Cari tahu di cutting-cutting kalian. Soalnya itu penting banget. Itu penting banget sih, itu awal dari langkah kalian dulu. Kalau ibarat kriteria dosen ya wes, meskipun udah beda setahun ya kurang lebih sama lah. Kalian kalau lagi di masa-masa kritis, TA itu menurutku masa-masa kritis, kalian kurang-kurangin apa ya? Lihat Insta story teman kalian. Kurang-kurangin sosial media, terus kurang-kurangin kumpul sama temen-temen. Kecuali teman-teman dekat ya yang bisa membantu kalian gitu. Bukannya sama. Ya. Menurutku tugas akhir tuh selain kita nguji pengetahuan kita soal apa yang udah kita pelajarin, kayak ya udah kayak gitu. Menurutku lebih ke mental sih. Mental, bener-bener mental banget. Dan kalian bakal tahu temen yang bener-bener temen itu di sini. Iya, bener banget. Dan kalian bakal tahu banyak soal apa ya, karakter temen kalian itu sebenarnya kayak gimana sih. Itu benar-benar diuji sih. Di sini waktu TA sih itu. Bukan semuanya. Teman-teman kalian yang kelihatannya seru banget ternyata waktu TA. Kalau menurut kalian soal tugas akhir itu support sistemnya itu kayak apa versi kalian? Apakah harus punya ayang? Enggak. Apakah harus Jujur ya, banyak kalau teman? Apakah apa pokoknya? kalau punya ayang itu malah lebih membelit-belitkan TA kalian, guys. Soalnya menambahkan pikiran. Soalnya tuh kayak gak harus dipikirin, kayak harus fokus ke TA kamu ya, harus fokus ke TA. Tapi kalian punya masalah sama itu menambah makin tambah nggak selesai. Jadi disarankan nggak usah punya ayang dulu. Jadi Fokus TA. Nah nanti kalau sidang Pak balikan lagi. Biar nanti dikasih buket waktu kalian sidang. itu sidang ya Allah. Tapi jangan sama yang LDR ya guys ya. percuma. Apalagi kalau nggak ada sinyal. Enggak banget. Karena kayak TA itu harus menjaga mood ya. Jadi nggak Iya. perlu punya Bener. ayang atau apa biar apa ya istilahnya kayak support sistemnya atau punya banyak teman biar dikasih semangat, itu nggak ngaruh menurutku. Kayak malah lebih mending kamu punya sedikit temen yang bener-bener temen, Ngebantu bener-bener juga. support. Nggak malah yang kayak punya banyak temen tapi kayak apa ya, Cuma Ya. sekadar basa-basi doang gitu loh, kayak formalitas aja. Enggak banget sih. Bukan banget tapi enggak disarankan. Soalnya kalau TA itu kayak kita harus ke fokus sama diri kita sendiri sih. iya Iya, support susah sih. sistem terbaik ya menurut saya diri kita Diri kita sendiri. sendiri ya Bener. bener-bener Kita yang harus bisa ngontrol kapan harus istirahat, Mm-mm. kapan emang harus waktunya ngejar, Heeh. ngerjain kayak gitu. Oke, mungkin sharing-sharing kita kali ini soal tugas akhir itu sekian dulu. Dan kalian kalau misal punya pertanyaan yang kalian masih bingungin soal tugas akhir atau keluhan kalian apa-apa, kan boleh tanya di komentar atau mau DM kita, nanti kasih tahu IG-nya di bawah. Sekian dari kita, semoga bermanfaat dan semangat buat yang mau TA, dan selamat juga buat yang udah selesai TA. Semoga semuanya dilancarkan, and don't forget to like, comment, dan subscribe. See you. Bye.